Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya Sanara SPD Ekop akan menyampaikan materi perdagangan internasional part 1 untuk siswa-siswi kelas 9 semester genap. KD 3.3 menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 3. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional. 4. Menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Berikutnya, tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product atau total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Berikutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Adanya pasar bebas. Adanya pasar bebas akan sangat menguntungkan negara-negara di dunia, sehingga akan terjadinya kegiatan ekspor dan impor. 2. Perbedaan teknologi. Negara yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang unggul akan terus menciptakan terobosan dan inovasi. Satu contoh, negara Jerman. Negara Jerman tidak memiliki tambang mineral untuk bahan baku pembuatan mobil. Akan tetapi, negara Jerman memiliki kualitas IPTEK yang unggul, sehingga ia mampu dan menjadi salah satu negara pengekspor mobil. 3. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis akan dapat menyebabkan perbedaan hasil sumber daya alam. 4.
perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini akan dapat membantu memudahkan untuk terjalinnya kegiatan ekspor dan impor. Yang kelima, menghemat biaya. Pemanfaatan teknologi modern dapat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang lebih banyak. Berikutnya, faktor pendorong perdagangan internasional yang keenam, yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kemampuan sumber daya manusia yang unggul pada suatu negara dapat mempengaruhi jenis dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. 7. Perbedaan harga barang. Perbedaan harga barang di tiap-tiap negara dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kondisi ini dapat terjadi karena para pedagang ingin memperoleh keuntungan. Kedelapan, perbedaan sumber daya alam. Kekhasan sumber daya alam akan menjadi komoditas dari negara yang bersangkutan, selain bisa juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kesembilan, perbedaan selera. Perdagangan internasional dapat dipengaruhi oleh persamaan dan perbedaan selera konsumen. Dan yang terakhir adalah 10. Perbedaan budaya suatu bangsa. Suatu contoh, Indonesia mempunyai khas di bidang kesenian, sehingga menjadi suatu daya tarik bagi negara-negara asing, sehingga kerajinan tenun dan batik yang dimiliki Indonesia dapat mendorong negara-negara lain untuk mengimpor kerajinan tenun dan batik dari Indonesia. Berikutnya, manfaat perdagangan internasional. 1. Dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di negara sendiri. 2. Menambah devisa negara. 3. Menjalin persahabatan dengan negara lain. 4. Meningkatkan hasil produksi dalam negeri. 5. Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. 6. Transfer
teknologi modern. 7. Membuka kesempatan kerja. Berikutnya, hambatan perdagangan internasional. 1. Keamanan suatu negara. 2. Terjadinya perang. 3. Sulitnya pembayaran antar negara. 4. Kualitas sumber daya yang rendah. 5. Ketidakstabilan kurs mata uang asing. 6. Kebijakan ekonomi internasional. Dan yang ketujuh, adanya penerapan tarif dan pembatasan impor atau kuota. Demikianlah materi perdagangan internasional untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, perdagangan internasional part 2. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.